Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Masjid Hajah Nuriyah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat kesehatan, nikmat umur panjang yang diberikan Allah, mengantarkan kita sampai pada hari ini, pada hari yang ke-10 dari bulan Syawal tahun 1442 Hijriah. Nikmat ini tentu kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Kalau kita berada pada hari yang ke-10 di bulan Syawal, berarti sudah 10 hari kita meninggalkan bulan Ramadan. Ramadan yang artinya adalah membakar, mengasah dan mengasuh. Di bulan Ramadan diusahakan oleh kita membakar dosa-dosa kita dengan nikmat pengampunan, kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita diasah dan diasuh untuk lebih lagi taqarrub, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita berada di bulan Syawal, yang arti Syawal itu adalah terangkat dan meningkat. Dimaksudkan agar iman, ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah semakin meningkat dan terangkat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, izinkan saya sedikit untuk mengajak setback kembali ke bulan Ramadan. Kalau kita ikuti ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan puasa Ramadan, itu kan dari 183 sampai 188. Dimulai dari Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa dengan tujuan la'allakum tattaqun. Lalu di ujung rentetan ayat-ayat ini ada perintah Allah yang diingatkan kepada kita, khususnya sepanjang waktu di luar Ramadan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan makan harta sebagian dari kamu dengan cara yang tidak hak, yang batil. Apalagi mencoba untuk melakukan sogok menyogok. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min awalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan coba-coba untuk memenangkan perkara kamu dengan menyogok hakim dan lain-lain. Ayat ini menarik. Artinya dia adalah bagian daripada rentetan ayat-ayat puasa yang memerintahkan kepada kita untuk berhati-hati di luar puasa itu. Hadirin rahimakumullah, selain daripada itu juga ayat-ayat puasa ini kalau kita dalami menjadi pesan-pesan menarik sesudah Ramadan ini. Misalnya ayat 185 dengan jelas ayat itu mengatakan bahwa keistimewaan Ramadan itu terkait dengan Quran.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itulah faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan kedatangan Ramadan, berpuasalah dia. Jadi puasa itu kalau kita ikuti nalarnya ayat 185 dari Al-Baqarah ini adalah karena Al-Quran. Maka di ujung ayat itu diperintahkan walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangan puasa kamu, jangan bolong-bolong selama Ramadan itu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ini yang menarik. Banyak-banyak kamu bertakbir membesarkan Allah atas hidayah yang diberikannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Perintah takbir ini penting. Di bulan Ramadan kita sudah bertakbir membesarkan Allah dalam pengertian bahwa kita mengecilkan dorongan hawa nafsu, membesarkan perintah-perintah Allah. Di bulan Ramadan kita bertakbir membesarkan Allah, banyak membesarkan firman-firman Allah, mengecilkan bacaan-bacaan yang lainnya. Di awal Syawal kita disuruh bertakbir membesarkan Allah, menyambut hari kemenangan. Kebesaran Allah dengan takbir ini penting untuk dipertahankan. Di sini saya teringat dengan kata-kata dari Ibnu Athaillah As-Sukandari, seorang ulama dari Mesir yang mengatakan, "Ma yazalu lil 'aidi ma'nahu madama litakbiri fin nufus sadahu." Itu akan tetap memiliki arti dalam diri seorang muslim walaupun sudah lewat Idul Fitri itu, selama kalimat-kalimat takbir bergema di dalam hatinya. Selama kalimat-kalimat takbir bergema di dalam hatinya. Semangat takbir inilah yang mengawali Syawal kita, yang perlu kita lestarikan maknanya. Memperkuat argumen ini, saya teringat juga dengan pendapat Abbas Mahmud Al-Akkad, juga seorang ulama Mesir. Dia mengatakan begini, Aid tetap memiliki makna apabila di dalam diri orang yang menjalankannya ada kemantapan, ada stabilitas, memahami makna fitrah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau Ibnu Athaillah menyuruh kita tetap melestarikan semangat takbir walaupun Id itu sudah berakhir, Abbas Mahmud Al-Akkad mengatakan munculkan dalam diri kita kemantapan, munculkan stabilitas pemahaman tentang apa makna Id itu dengan sesungguhnya. Hadirin rahimakumullah. Karena itu maka subuh ini sedikitlah kita bicara tentang persoalan makna Idul Fitri itu apa. Ada yang mengatakan Idul Fitri itu artinya kembali kepada fitrah, itu dalam pengertian kita berbuka. Fitrah itu diartikan dari kalimat fatara, itu berbuka. Jadi berbuka dari puasa yang panjang sebulan penuh, itulah satu Syawal. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Id itu artinya sesuatu yang kembali datang berulang. Id sesuatu yang kembali datang berulang. Fitrah itu diambil dari surah Rum ayat 30 yang sudah kita kenal. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah lati fatarahan nas 'alaiha la tabdilla li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aksaran nas la ya'lamun. Fa'akim wajhaka, hadapkan wajahmu, itu tekstualnya. Mungkin kalau kita kembangkan fa'akim wajhaka, arahkan orientasi hidupmu, arahkan tujuan hidupmu. Jadi Quran menyebut wajah karena wajah itu kan sesuatu yang pertama kali dilihat. Identitas seseorang ada pada wajah, mengenali orang ada pada wajah.
Fa'akim wajhaka, hadapkan wajahmu. Tapi pemahaman yang lebih dalam adalah wajah itu adalah arah hidup, tujuan hidup, orientasi hidup. Fa'akim wajhaka lidini hanifa, kepada agama yang hanif ini, agama yang lurus ini, agama yang cenderung kepada kebenaran. Itu makna hanif. Dia selalu condong kepada kebenaran. Dan itu adalah fitrah Allah allati fatarahan nas 'alaiha. Itulah fitrah yang ditanamkan Allah pada diri manusia, pada tiap manusia. La tabdila li khalqillah. Enggak ada perubahan dalam proses penciptaan Allah itu tentang fitrah ini. Zalika dinul qayyim. Itu agama yang lurus. Nah, di ujung ayat ini yang menarik komentar Allah, walakin aksaran nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan orang kada paham, kada ngerti. La ya'lamun. Hadirin rahimakumullah, saya mencoba untuk mengumpulkan gitu ya, pendapat-pendapat para ulama tentang makna fitrah selain dari makna futur tadi, makna berbuka tadi. Pertama, ada yang mengartikan fitrah itu berarti asal kejadian. Asal kejadian kita. Jadi kembali kepada fitrah artinya adalah kembali ke asal kejadian kita. Di sini mungkin ada relevan keterkaitannya dengan hadis Nabi, kullu mauludin liyudadu alal fitrah. Tiap-tiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Berkembang lagi maknanya di situ. Apa makna fitrah? Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan jati dirinya sebagai manusia. Kembali jati dirinya sebagai manusia. Apa jati diri kita sebagai manusia? Diciptakan dari dua unsur. Unsur debu dan tanah, dan unsur ilahiyah. Itu kan jati diri kita sebetulnya. Makanya di dalam surah Al-Hajar ayat 29 disegaskan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhihi faqa'u lahu sajidin. Ketika kesempurnakan bentuk manusia itu, ya mungkin berapa bentuk itu ya, 40 hari atau berapa, ada yang mengatakan 3 bulan. Yang proses penciptaan itu dari tanah, wa minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum, kan gitu. Dari proses tanah itu maksudnya adalah bahan makanan yang kita makan, membentuk sperma, kan gitu. Ketika sudah terbentuk jasad, terbentuk janin, wa nafakhtu fihi min ruhihi, kutiupkan ruh ke dalam diri, min ruhihi, ruh Tuhan ke dalam diri. Jangan tanya ya persoalan ruh itu. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedikit sekali sebetulnya pemahaman kita tentang roh itu. Kembalikan, dia adalah unsur ketuhanan. Hadirin rahimakumullah, kalau kita menyadari bahwa jati diri kita sebagai manusia itu adalah tersusun dari dua unsur, debu dan tanah, jasmaniah dan rohaniah, maka tugas pengembangan hidup kita nggak lepas dari bagaimana menuju kepada proses penyempurnaan diri berpatok pada dua hal ini. Saya kira inilah yang disebut dengan keseimbangan hidup. Orientasi jasmani, orientasi ukhrawi, di sini letaknya. Maka tugas-tugas kehalifahan, tugas-tugas kemanusiaan yang ada di pundak kita, yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai khalifatullah di muka bumi, tidak boleh lepas dari orientasi pemenuhan kebutuhan jasmaniah dan rohaniah itu. Itu pengembangan. Kalau kita mengaku bahwa Idul Fitri kembali kepada fitrah, kembali kepada jati diri kita sebagai manusia, dua itu yang perlu diperhatikan. Karena itu
penting kita mengingat kembali kenapa Nabi Adam itu transit dulu di surga. Sebelum memenuhi tugas sebagai khalifah itu diturunkan ke muka bumi, dia disuruh merasakan suasana surga. Di situ saya sering melontarkan kalimat, tugas kekhalifahan di muka bumi itu adalah membangun bayang-bayang surga di muka bumi. Membangun bayang-bayang surga di muka bumi. Allah mengatakan kepada Nabi Adam dalam surah Toha ayat 118-19. Ujar Allah kepada Nabi Adam, "Inna laka alla tajua fiha wa la taqra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha." Hei Adam, engkau di surga itu tidak bakalan kelaparan, tidak bakalan engkau kepanasan, tidak bakalan engkau kehausan, tidak bakalan engkau mengalami ketelanjangan. Itu statement Tuhan dalam surah Toha 118-19. Artinya suasana surga itu adalah suasana yang terpenuhi segala keperluan, sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, rumah. Tidak ada tadi kelaparan, tidak ada kehausan, tidak ada ketelanjangan, tidak ada kepanasan, karena terpenuhi. Itu kata Allah suasana surga. Hei Adam, rasakan itu. Ditambah lagi dalam surah Al-Waqiah diingatkan, dalam surah Al-Waqiah 29 itu ya, la yasma'u fiha lagwa wa la ta'sima illa qilla salaman salama. Surah Al-Waqiah yang sering kita baca. Suasana surga itu adalah nggak ada sama sekali kita mendengar sesuatu yang tidak wajar diucapkan. Tidak ada dosa pelanggaran di dalamnya. Yang ada adalah damai, damai, salam, salam. Kalau gitu dapat kita simpulkan suasana surga yang harus menjadi kewajiban kita untuk mewujudkannya di muka bumi ini adalah cukup sandang, pangan, papan, suasana hidup yang salam, damai, damai. Itulah sebetulnya pemenuhan wujud kita, jati diri kita sebagai manusia yang sempurna. Kita terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Itu maknanya saya kira kembali kepada jati diri kita sebagai manusia. Makna fitrah yang pertama di situ. Yang kedua, ada yang mengartikan makna fitrah yang kedua itu adalah beragama secara benar. Idul Fitri itu bermakna kembali kepada fitrah, kembali beragama secara benar. Ini kelihatannya agak identik ya dengan seruan Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Arahkan hidupmu kepada agama yang benar ini, agama yang hanif, agama yang condong, selalu membawa manusia ke arah kebaikan-kebaikan. Dan itu fitrah. Itu fitrah. Nah, beragama secara benar, kalau kita mengaku mau kembali kepada fitrah, minimal menuntut dua hal. Kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis Nabi. Satu saat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari, saya kira kalau orang yang pernah mempelajari ulumul hadis, Tamim Ad-Dari ini adalah seorang sahabat yang cuma satu kali meriwayatkan hadis. Ya hadis ini. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim ada, dalam kutubus sitah yang lainnya mungkin sebagian ada. Tamim Ad-Dari ini adalah seorang sahabat yang di akhir hayatnya banyak menangis sehingga buta. Dia menangisi, menyesali kenapa terjadi fitnatul kubro, cobaan yang besar di dalam Islam setelah kematian Utsman bin Affan, dilanjutkan dengan peperangan antara sesama muslim sendiri. Menangis dia, lalu pindah dari Madinah ke Yerusalem, meninggal di situ dan dimakamkan. Nah, Tamim Ad-Dari ini
meriwayatkan satu hadis yang menarik. Nabi mengatakan, dalam hadis itu disebutkan, ad-din an-nasihah. Itu yang populer dalam hadis itu. Ad-din an-nasihah. Saya sedikit mengkritik gitu loh, terjemahan yang ada. Ad-din an-nasihah itu diterjemahkan agama itu adalah nasihat. Ya, kada salah Pak. Tapi kok saya cenderung mengatakan tidak seperti itu maknanya. An-nasihah itu diambil dari kata al-khulus. An-nusus, al-khulus, an-nasihah. Itu artinya adalah ketulusan atau kesetiaan. Jadi kalau Nabi mengatakan ad-din an-nasihah, agama itu adalah ketulusan atau kesetiaan, ujar Nabi. Nah, ketika Nabi mengatakan ad-din an-nasihah, para sahabat lalu memberikan respon. Liman ya Rasulullah? Mereka paham berarti. Kepada siapa kami setia? Kepada siapa kami harus bersikap tulus? Nabi mengatakan, lillah. Setialah kamu kepada Allah kalau kamu ingin beragama secara benar. Ditafsirkan, setia kepada Allah, jaga nilai-nilai tauhid. Jangan bercampur ketauhidan kita dengan kemusyrikan. Jangan isi ibadah kita dengan kemusyrikan. Kita sering diwanti-wanti oleh Al-Quran lah. Orang yang beribadah saja bisa nggak lepas loh dari kemusyrikan itu. Diwanti-wanti. Itu lihat surah Al-Kahfi ayat 110, ayat paling ujung, ayat paling akhir. Liman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin diterima oleh Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan shalihan. Itu syaratnya, amal soleh, amal yang benar, amal yang baik. Tapi belum tentu amalan saleh, amal yang benar itu sudah memuluskan kita untuk bertemu dengan Allah, diterima oleh Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan syirik kamu dalam ibadah kamu itu. Macam-macam tuh tafsirnya. Ada yang syirik itu kalau niatnya kada benar, orientasinya kada benar. Ibadah, tapi niatnya macam-macam. Lebih-lebih lagi, ada yang mengatakan lebih ketat lagi pengertian wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Itu adalah jangan kamu beribadah selain daripada mencintai Allah, mencari keridhaan Allah. Jangan ada orientasi hidup selain mencari keridhaan Allah. Memang agak sok ya, agak lembut sedikit Sayyidina Ali itu yang mengategorikan orang beribadah itu. Ujar Sayyidina Ali, ada orang yang beribadah tipologi pedagang. Bukan tipologi budak. Pertama itu budak. Dia beribadah orientasinya hanya ingin bebas dari neraka, ketakutan aja. Yang kedua pedagang, dia ingin beribadah hanya dapat pahala aja. Nah yang ketiga orang yang ikhlas beribadah hanya untuk mencari ridha Allah. Itu yang tertinggi. Itu yang tertinggi. Jadi kembali tadi, ad-din an-nasihah. Agama itu adalah ketulusan, agama itu kesetiaan. Bertakun lagi, liman ya Rasulullah? Li kitabihi. Kamu harus setia kepada kitabullah, kepada Al-Quran. Ditanya lagi, liman ya Rasulullah? Li rasulihi. Setia kepada Rasul, setia kepada sunnah-sunnahnya. Ditanya lagi apa? Wali a'immatil muslimin. Setia kepada pemimpin-pemimpin muslim yang masih konsisten. Ada juga berarti yang ada konsisten. Nang konsisten. Wa amatihim. Setia kepada kaum muslimin. Setia kepada kaum muslimin itu artinya menjaga persaudaraan dengan sebaik-baiknya. Nah itu dimensi ad-din an-nasihah. Agama itu adalah kesetiaan. Agama itu adalah ketulusan. Kembali kepada fitrah berarti kembali kepada ajaran agama yang benar. Pada sisi lain Rasulullah pernah mengatakan ad-din al-muamalah.
Agama itu adalah keharmonisan ya Nabi. Bagaimana kita beragama menjaga keharmonisan hubungan dengan sesama kita, dengan lingkungan kita. Bukan hanya kepada manusia, kepada seluruh apa yang ada di alam ini. Kita harus jaga keharmonisan itu. Makanya bicara tentang kelestarian alam, bicara tentang harmonis hubungan manusia dengan lingkungan, sebetulnya Islam kaya dengan dimensi-dimensi seperti ini. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan ad-din al-muamalah. Agama itu adalah keharmonisan hubungan kita dengan lingkungan kita, dengan alam semesta. Misalnya dengan binatang sekalipun kita nggak boleh semena-mena. Ujar Nabi, ma min dabatin fil ardi wala ta'irun yatiru bi janahihi illa ummamun amsalukum. Binatang-binatang yang melata, burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, ummamun amsalukum. Dia adalah makhluk-makhluk yang seperti kamu itu juga. Luar biasa ya dimensi ajaran Islam ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kembali saya ulangi, bermakna kembali kepada fitrah, beragama secara benar, secara tulus, secara ikhlas. Kembali kepada fitrah berarti beragama dengan menjaga keharmonisan hubungan kita dengan lingkungan. Coba kita lihat. Saya teringat dengan satu hadis Nabi gitu ya, tentang bagaimana kita memelihara kesucian, kefitrahan, keharmonisan, kesetiaan kita. Nabi dalam satu hadis mengatakan, ala uhadditsukum bima hadasanillahu fi kitabihi. Maukah engkau kusampaikan tentang apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan Allah kepadaku? Lalu Nabi mengatakan, innallaha khalaqa Adam wa banihi hunafa'il muslimin. Allah telah menciptakan Nabi Adam dan keturunannya itu hunafa'a muslimin. Hunafa'a muslimin itu artinya dia cenderung kepada kebaikan dan dia tunduk patuh kepada hukum Allah. Hunafa'ul muslimin. Wa atahum mala halalan wala haraman. Dia berikan harta kepada anak keturunan Adam itu yang halal-halal, ada yang haram-haram. Tapi Nabi mengatakan, faja'alu mimma atahumullah halalan wa haraman. Tapi sebagian dari mereka menjadikan pemberian Allah itu yang awalnya halal bercampur dengan yang haram-haram. Itu Nabi mengatakan. Awalnya Allah menjaga kesucian anak cucu Adam. Allah menanamkan kefitrahan dalam dirinya, kesetiaan, ketulusan, hunafa'a muslimin. Hartanya halal, tapi dia sebagian tidak bertanggung jawab, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Ini berarti kada setia kepada kefitrahannya. Itu kan yang menarik sekali. Kalau Rasul tadi mengatakan ad-din al-muamalah, agama itu adalah keharmonisan hubungan. Saya teringat lagi dengan ciri-ciri apa yang dikemukakan oleh Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 131 itu ya. Dia bicara tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang tadi ingin kita kembangkan di bulan Ramadan. Ya Tuhan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segera menuju keampunan Allah. Dan keampunan Allah itu adalah seluas langit dan bumi, diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Makanya di bulan Ramadan kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, yang mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang atau sempit. Ada yang menafsirkan itu yang masuk zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu tidak pandang kaya kah, miskin kah,
selama dia masih memiliki makanan yang bisa diberikan, dia harus berfitrah kan gitu. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Lalu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia mampu menahan amarah dan dia mampu untuk memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah orang yang baik, yang benar. Ini yang dimaksud dengan sempurnakan fitrah kita dengan bermaaf-maafan di bulan Syawal. Kalimat bermaaf-maafan itu kan ada dua sebetulnya dalam Al-Quran. Kalau ini dikaitkan dengan upaya kita untuk menahan amarah, upaya kita untuk membersihkan diri kita supaya hubungan kita harmonis, itu adalah wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbu ayyafirullahu lakum. Itu dalam surah An-Nur itu. Dua kalimat ini yang sedikit perlu kita pahami. Wal ya'fu, maafkan dia. Wal yasfahu, kalau bahasa kita musafahah itu bersalaman engkau dengan dia. Sebetulnya ayat ini kan berkaitan dengan peristiwa hadisul ifki, fitnah terhadap Siti Aisyah. Inti ceritanya Abu Bakar itu agak kesel terhadap seorang pembantunya yang bernama Mistah. Mistah itu terlibat dalam gosip-gosip yang merendahkan martabat Aisyah tadi. Marah Abu Bakar. Biar Abu Bakar terlalu benar kira-kira. Sudah kau haragu, sudah kau ongkosi. Tatap aja ini ternyata umpat terlibat dalam gosip. Karena mau Abu Bakar memaafkan. Turun ayat ini. Wal yafu, maafkan dia. Wal yasmahu, buka hatimu. Allah tuhibbu ayyafirallahu lakum. Apakah kamu juga tidak ingin Allah juga memaafkan dosa-dosa kamu itu? Kata-kata afun itu muncul masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi maaf, maaf lahir dan batin. Sebetulnya kata-kata al-afu itu berdimensi banyak. Antara lain al-afu itu artinya adalah menghapus. Jadi kalau kita menulis pakai pensil, kita hapus dengan apa itu step, itu namanya al-afu. Kalau kita luka Pak, kita kasih apa itu iodium ya, kemudian kita tempeli handiplas lah, itu al-afu, menutup luka. Al-afu itu adakah yang lebih tinggi daripada al-afu? Ada, as-safhu. Kalau saya istilahkan mudah, as-safhu itu gini, kita menulis, mengetik salah, udahlah buang aja itu, ganti kertas yang baru. Nah, udahlah, lembaran-lembaran yang lama hidup kita jangan diingat lagi, buka lembaran baru. Itu as-safhu, maka dilambangkan musafahah, bersalaman. Artinya kosong-kosonglah kita. Gitu. Ini ad-din al-muamalah. Agama itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara adalah keharmonisan. Keharmonisan yang menjadi tradisi masyarakat kita di Indonesia adalah bermaaf-maafan. Minal, lalu disebut minal aidina wal faizina wal makbulin. Kita dikatakan minal aidin, kembali kepada fitrah setelah bermaaf-maafan. Wal faizin, termasuk orang yang menang. Satu saja kata al faizun itu dalam Quran. Seingat saya dalam surah Al-Hasyr. Ya. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Jadi al-faizun itu orang yang mendapatkan surga. Itu tafsirnya satu-satunya tunggal. Siapa al-faizun? Yang mendapatkan surga. Al-makbulin berarti adalah orang yang puasanya diterima Allah, orang yang magfirahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai kita terakhir yang ketiga. Apa makna fitrah yang ketiga? Ini yang populer. Ini yang populer. Fitrah yang ketiga bermakna suci. Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Itu yang tadi saya katakan populer sekali dengan hadis Nabi yang mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak yang lahir dalam keadaan suci. Bersih dia. Inama abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yubajisani. Hanya karena pengaruh lingkungan, karena pendidikan yang salah dari orang tua, dari lingkungan, membuat dia menjadi majusi, Yahudi atau Nasrani. Suci dia.
Nah, persoalannya adalah suci itu apa? Kita kan secara kebiasaan itu suci itu bersih, itu Pak sudah ajar. Pokoknya orang suci itu bersih dari dosa-dosa kan gitu. Nggak salah. Tapi para ulama mengatakan bahwa kesucian yang menjadi ciri dari sifat Tuhan itu bermakna 3. Sesuatu disebut suci kalau dia memiliki 3 unsur. Apa itu? Ada kebenaran, ada kebaikan, ada keindahan. Itu suci namanya. Orang yang selalu mencari kebenaran, dia disebut ilmuwan. Orang yang selalu mempraktakkan kebaikan, dia disebut dengan budiman. Budiman orang berakhlak. Orang yang selalu menjaga keindahan, itu disebut dengan seniman. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyenangi keindahan. Nah, persoalannya adalah kalau kita menyatakan diri kembali kepada kesucian, sudahkah 3 unsur itu ada dalam diri kita? Kebenaran, kebaikan, keindahan. Saya sering mencontohkan ketika saya masih aktif ya pada jabatan struktural kepada anak buah saya mengatakan, sesudah hari raya seharusnya kamu masuk kantor. 1, kamu sudah menjadi orang yang menemukan kebenaran, begawi sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Yang kedua, kamu masuk kantor bekerja sesuai dengan etika, sesuai dengan kebaikan-kebaikan, sesuai dengan tata kerama itu. Dan ketiga, kamu harus tampil indah dong. Jangan semeraut dengan macam-macam. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Makanya kan kita ketika ke masjid itu apa? Hudzu zinatakum inda kulli masjidin. Jangan sembarangan ke masjid itu. Baju, pakaian, peci, harum-haruman dipakai. Karena Allah senang yang indah-indah. Itu fitrah. Sekarang saya tanya, adakah orang kadang ketujuh dengan keindahan? Adakah orang kadang ketujuh dengan kebaikan? Adakah orang kadang ketujuh dengan kebenaran, keilmuan? Semuanya itu fitrah kita. Nah inilah. Jadi kalau kita simpulkan sampai pada kesimpulan, makna fitrah itu 3. 1, kembali kepada jati diri kita sebagai manusia, sebagai khalifatullah yang harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Yang kedua, kembali kepada fitrah, kembali beragama secara benar. Beragama secara benar itu cirinya 2. 1, setia dan tulus kepada ajaran agama. Yang kedua, jaga keharmonisan hidup kita dengan lingkungan, orang yang berinteraksi dengan kita. Dan yang ketiga adalah fitrah, berarti kembali kepada kesucian. Suci itu mengandung 3 unsur. Ada kebenaran, ada kebaikan, ada keindahan. Tugas kita di luar Ramadan, tugas kita mulai dari Syawal dan seterusnya menjaga kefitrahan itu. Maka disindir oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankasa. Orang-orang yang sudah puasa, orang-orang yang berada di bulan Syawal disindir oleh Allah, jangan engkau bersikap seperti orang gila dalam cerita lama, yang dia setelah lama menenun pakaian, tapi ketika pakaiannya selesai ditenun, dihancurkannya kembali, dirusaknya kembali. Disindir oleh Allah, orang yang berpuasa jangan seperti itu. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam rangka mengisi nuansa-nuansa Syawal yang masih kita jalani ini. Terima kasih, mohon maaf atas yang kurang-kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja.